Halo Wats, balik lagi sama aku Ilham. Nah, jadi kali ini aku deg-degan nih, sumpah deg-degan kali karena Ah, iya, karena ini kayak ah, suhu-suhunya kita kan, yang kalian tahu lah ada Bang. Bukan, Bukan kita ya? ada satu kita lagi. Ada soal kita lagi ya? baru ngefans sama JKT kita tahun 2000 Ah. baru bulan kemarin gitu ya. Lu baru kemarin. Oh, gua baru Kita era Viko. Era Viko lah. Nah, pasti Iya, kalian iya. udah pada tahu lah dengan Bang TG atau Bang Samin, ada Bang Alam sama Bang Lori kan. Siapa lah yang nggak tahu kan? Member aja tahu kok. oh enggak. Waduh. Dan kayak gitu dan kayak gitu tuh terbang tuh ya tuh kan. Nah, Terbang. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih, aku pengen buka dengan satu pertanyaan dulu. Apakah fandom ini toxic nggak? Fandom. Wow. Lu ngapa anjir? Lu jangan kayak Fandom gitu, ya. Lor. Bener Sakit kan? telinga gue. Soalnya aku ngelihat kayak kan aku juga ngefans udah cukup lama ya, ngelihat kan sebagai fans kan ngelihat dari media sosial. Terus sekarang ini tuh fandom kayak makin kesini tuh makin toxic, yang dulunya cuman kita war sama fandom lain, sekarang kok Iya. di dalam fandom sendiri tuh ada masalah gitu. Gimana tanggapannya dari Bang Samin sendiri nih? Gue bisa bilang ya emang cukup toksik sih, maksudnya di sosial media juga kita bisa ngelihat lah setiap hari, apalagi belakangan ini banyak banget ada aja. Kemarin ada kasus member sampai ada yang dikeluarin kan. Bener. Toxic, kalau bilang toxic mah ya emang, cuman ya gua ya maksudnya banyak fans yang coba bener-bener coba bikin fandom ini asik gitu sebenarnya buat orang awam lihat juga, cuman ya emang susah banget karena masih banyak fans yang ya tau lah, kalau nggak ribut nggak rame gitu. Betul. Ya itu. Kalau dibilang toksik mah ya cukup toksik kalau menurut gua. Nah, dari Bang Alam sendiri? Kalau gue sih gini, kalau toksik sih emang ya toksik sih, gue jujur bilang toksik. Cuman kalau gue kan ya udah, kalau misalnya gue ibaratnya kayak ya udah gue tahu diri lah gitu. Jadi gue untuk ngidol ini ya buat hiburan gue aja gitu. Betul. Nah, dari Bang Lawari gimana? Fandom ini toxic apa enggak gitu ya? Iya. Pasti menurut gue ya, pasti di setiap fandom itu Iya, toxic sih. Pasti ada yang toxic gitu. ya fandom Nah, pasti ada nggak bisa sih, maksudnya dalam artinya gini, kita tuh nggak bisa ngelarang orang untuk nggak toxic gitu, pasti Ya. ada aja yang toxic. Nah, kalau menurut gua pribadi gue sebagai fans, lebih baik sih sekarang kita membatasi diri kita sendiri sih. Kalau misalkan di fandom ini lagi toxic ya sebisa mungkin gitu kan, kita tuh nggak usah ikut-ikutan, minimal itu kita sebagai fans. Ya, menurut gua ya, Betul. karena ya toxic itu pasti ada dan selalu ada gitu. Dan banyak yang suka di fandom ini, banyak yang suka toxic gitu. Iya kan, makanya Maksud banyak gua ketika ada orang yang satu istilahnya naburin bensin gitu, dan bakal ada orang lagi yang bakal naburin bensin lainnya dan ngebakar itu semua gitu. Jadi makin gede gitu. Fandom ini sangat-sangat suka sama toxic sih menurut gue, orang-orangnya, fans-fansnya. Iya, benar. Karena dalam seminggu itu kayak banyak kali masalah yang memang semuanya itu ikut campur dalam masalah itu gitu, yang nggak berkepentingan, malahan yang hal dasar aja tuh dibesar-besarkan gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya salah fans atau memang dari member sendiri yang mengundang atau mancing untuk Adea Tubir? Gimana Bang? Iya. Kalau gue sih gini, gue termasuk yang ngalamin yang awal-awal banget. Dulu kita itu lawannya tahu nggak? Lawannya kita itu fans Cherry Bell, Kobo Junior, Cherry Bell, fans apalah segala macam, Twi Boys, kayak gitu sih. Cuma kayak sekarang itu maaf nih kalau misalnya ada kesinggung ya. Saat ini ya Tubirnya itu sesama fans JKT juga. Bener. Ya nggak sih? Iya emang. Ya, kayak kita berkelahi kan. ini sebenarnya sih di depan kamera doang kita baikan, tapi di belakang nggak bercanda.
Tapi kan kalau kita bicara fans kan, JKT tumbuh dengan fans. Kalau bicara fansnya yang makin lama makin toxic, JKT ya ke depan gimana? Apakah kita tahu lah udah hampir 9 tahun bertahan, dan kita kan nggak mau fandom ini atau JKT ini berakhir dengan sia-sia kan, pengen tetap ada sampai kapanpun gitu. Nah berarti kan ada hal yang memang harus dirubah dari fansnya gitu bang. Ya gimana ya, kalau buat gua ya, gua sih udah, maksudnya gua sebagai fans gitu, yang gua tuh cuman mau nunjukin sisi positifnya JKT aja gitu ke orang awam. Cuman ya emang susah banget gitu. Gue juga nggak bisa maksain mereka harus kayak gua gitu cara ngidol mereka. Pokoknya kalau buat gua jadi fans JKT ya cukup buat hiburan aja gitu. Gue tunjukin sisi positifnya ke orang awam, semoga supaya mereka tertarik gitu. Jadi ya gue udah capek sih sebenarnya kalau dibilang ya kita bikin konten YouTube kayak gini ya, terus tapi yang dilihat sama orang awam malah yang ribut-ributnya doang gitu kan. Padahal fandom JKT ini seru loh gitu kalau ngidol rame-rame bareng temen gitu. Ya gimana, susah. Ibaratnya kayak gini, kalau misalnya kalau yang jelek itu suka suka diomongin, dibesar-besarin lah. Tapi kalau misalnya yang positifnya itu jarang banget diomongin. Iya, maksudnya kenapa nggak nggak positifnya gitu. Maksudnya aja. Kan JKT ya maaf ya udah maksudnya terkena stigma lah sama masyarakat ya kan. Ya bahkan kita pernah ya diundang ke UI kan. Iya, kita pernah diundang ke UI sebagai fans JKT48 yang karena itu terkena stigma. Ada beberapa komunitas yang terkena stigma, salah satunya fans JKT48. Wow. Dan rata-rata orang awam itu pertanyaan yang sama, fans JKT itu seperti ini ya? Gitu. Emang kayak gini ya gitu. Padahal enggak. Itu yang cuman ya yang sering di blow up aja, padahal mah di belakang itu banyak juga yang ya seneng gitu bikin project-project keren. Iya benar. Buat ya mungkin cover-coveran terus atau gitu. Misalnya ada event apa segala macam. Jadi yang positifnya juga ada kok, kayak misalnya mereka kasih bantuan ke itu nggak pernah di-up. Itu nggak pernah di-up, bantuan ke ya panti asuhan atau apa itu nggak pernah di. Yang di-up itu malah hal-hal yang tubirnya lah, negatifnya lah. Padahal itu kalau misalnya di-up tuh teman-teman yang ngasih bantuan atau misalnya ada hal positif atau menjual JKT juga sebagai fans juga ya, itu kenapa nggak di-up malah. Maaf nih yang negatifnya yang banyakan diomongin. Emang sih kayaknya emang netizen Indonesia kayak seperti itu sih kayaknya. Nggak tahu lah tujuan mereka apa ya. Ibaratnya kayak misalnya gini, ada orang ngeprank nih, ngeprank udah tahu jelek tapi malah di blow up, ya kan? Kayaknya netizen Indonesia, lu nih netizen lu. Nah kalau dari Bang Rory gimana Bang? Tanggapannya? Dari gue ya, tadi pertanyaannya agak menarik sih, kayak yang toxic ini fansnya atau membernya sih? Kata lu gitu kan? Iya, enggak, maksudku apakah memang member itu juga ada memancing hal seperti itu gitu? Gitu. Ya, kalau menurut pribadi gue ya, ini pribadi gue selama gue ngidol, ya dua-duanya sih menurut gue. Karena apa ya? Nggak, kalau gue lihat dari JKT sebelum-sebelumnya gitu, dari dulu lah istilahnya gitu. Toxic, skandal, terus tubir itu muncul ya karena salah satunya ya kelakuan member itu sendiri gitu. Ya dari pribadi gue, baik fans atau member menurut gue harus sama-sama menahan diri sih. Kalau maksud gue gini loh, ketika emang ada kabar-kabar yang gak enak, ya dari fans juga istilahnya nggak langsung menilai, nggak langsung ngejudge gitu, nggak langsung mengambil kesimpulan. Dan juga dari membernya sebisa mungkin ketika kalian kerja di fandom ini, misalnya di JKT48, ya jaga sikap, attitude lah gitu. Tapi sebenarnya skandal-skandal itu bukan hal baru kan di fandom ini gitu kan, udah dari dulu gitu. Apakah memang di sekitar grupnya juga sama. Iya. Apakah memang karena perubahan dari fans ini kan udah hampir 9 tahun kita berjalan di fandom ini gitu. Apakah memang perbedaan fans dulu sama fans sekarang itu kan pasti ada perubahan tuh? Sebenarnya member ya bandelnya ya emang apa ya, mungkin mereka penasaran. Sama aja sih menurut gua dari dulu. Menurut gua ya mau fansnya nggak ngaruh juga ya karena fans berubah.
kalau mau member mau bandel ya udah bandel aja gitu. Iya. Ibaratnya gini, kalau gue sih gini, kalau misalnya ibaratnya JKT ini dia mestinya sih bukan maksudnya menyalahkan member ya, maksudnya member itu beranggapan bahwa JKT ini adalah kantornya dia, jadi dia bukan bawa nama pribadi tapi bawa nama JKT. Ketika dia bawa nama JKT jelek, ya berarti maksudnya ibaratnya kayak apa ya? Lu harus sebagai member harus jaga nama baik perusahaan lu. Kalau misalnya memang lu pengen dinilai baik ya lu harus jaga dengan cara lu mengikuti peraturan yang ada. Kayak ibaratnya kalau misalnya di kantor kan ada peraturan, ada lu harus taatin ini, harus taatin itu, harus masuk absennya segala macam. Nah, sama halnya seperti itu. Cuman ya mungkin namanya masih bisa dibilang umurnya yang masih penasaran, rasa penasaran itu masih ada lah. Ibaratnya kayak kita dulu lah, penasaran, awal-awal penasaran mau JKT, sekarang pas udah kesini-sini, oh iya, akhirnya mikir juga. Nah kayak gitulah member mungkin pas ya rasa penasarannya itu loh kan gitu. Mereka nggak bisa dapetin apa yang kayak teman-teman seumuran mereka dapetin gitu, kayak dekat sama cowok, kayaknya harus dibatasin mereka juga. Mungkin dari rasa penasaran itu jadi mereka nekat, terus ya udah ketahuan wota lagi sial gitu. Menurut gue ya gak terlalu ngaruh sih perubahan fans karena emang skandal kan udah ada dari dulu gitu. Betul. Nah dari Bang Lori sendiri Bang. Tapi menurut gue ya, kalau bisa perubahan fans, ada yang berubah menurut gue. Ketika emang maksud gue gini, banyak fans yang males ngidol lagi atau pensiun, itu ya gara-gara skandal gue. Ya istilahnya berubah kan gitu. Iya, dia berubah sikap dia, gue udah males lah JKT-an lagi. Gue udah males lah ketemu ngidol lagi di fandom ini gitu. Ya karena ulah member itu sendiri maupun dari fandom itu sendiri, toksiknya itu gitu. Jadi ada sih perubahannya. Ya itu pada pensiun kan banyak yang maksud gue banyak temen-temen dari gue juga yang pensiunnya gara-gara itu sebenarnya. Alasan utamanya gara-gara itu. Maksudnya nggak berubah-berubah gitu dari dulu, ya gini-gini aja. Iya, masalahnya ini aja. Masalahnya itu aja mulu. Gitu. Berarti kalau aku ambil kesimpulan dari yang abang bilang barusan itu kayak misalkan fans itu nggak banyak tahu JKT itu depannya itu gini, belakang itu gini gitu. Orang cuma ngelihat dari sekilas aja gitu kan. Nah, berarti terkait masalah tubir. Sebenarnya tubir itu boleh nggak sih dalam fandom ini? Kalau aku pribadi boleh-boleh aja ya, tapi asalkan ada goals dan membangun gitu kan. Iya benar, harus ketika kita mengkritik harus ada saran kan? Iya betul. Ketika ada masalah harus ada solusi. Ketika ada masalah harus ada solusi. Kayak gitu sih. Iya. Tapi masalahnya, kan fandom kita ini tuh solusinya nggak ada. Yang ada orang tuh tetap ngasih pressure ke membernya. Yep. Ya, iya sih, maksudnya kan gimana ya? Gue kalau jadi gue sebagai fans ya mungkin ya serba salah juga, maksudnya gue nih misalnya jadi orang jahat nih ya, mau tubir nih, gue ngelihat member lah jalan sama siapa. Oh lu yang suka tubir ya? Kan dong, contoh misalnya gue ngelihat nih member jalan siapa. Kalau gue jahat ya, gue kan foto tuh, gue kirim tuh ke, kan ada kontak JOT ya kan gitu maksudnya. Cuman ya serba salah kalau misalnya gini sih, serba salah JKT itu kalau misalnya nggak rame, nggak bakalan tindak lanjutin gitu loh. Sebenarnya kan kalau misal mau ngelaporin gitu kan bisa kan, bisa ke JKT-nya langsung gitu, ke siapa kek, minta duit nggak bego. Iya gitu, jadi serba salah aja. Kalau misalnya kalau melalui kontak langsung dengan JKT yang nggak ditindak lanjutin, ya mau nggak mau ya harus di blow up biar rame gitu. Benar. Gitu sih. Blow up pakai kipas angin. Jadi Bang Lori Bang, gimana itu? Gua agak bingung sih. Maksudnya menurut gua ya, tubir sama kritik itu beda. Iya betul. Pertama emang tubir menurut gua tubir di fandom ini tercipta karena mungkin ketidakpuasan para fans yang merasa gue nggak adil nih gitu. Dan gue nggak percaya JOT, gue rasa sih gitu. Makanya dia nge-blow up di media sosial gitu. Berharap kasus itu bisa viral gitu. Dari awal nggak percaya sama JOT sih menurut gue itu. Terus
kalau emang seandainya mau tubir ya ada nggak sih tubir positif gitu? Istilahnya mendasar lah gitu. Kalau emang lo menurut lo ini nggak adil, ini nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di JKT48 kan, akhirnya lo tubir. Tapi ya ada dasarnya menurut gue ya fine-fine aja sih. Betul. Gitu. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan dan Asalkan tubir itu menurut gue bisa muncul ketika memang si orang ini udah nggak menemui jalan dia untuk melapor lagi gitu. Istilahnya dia mungkin udah ngelapor nih, tapi nggak diwaro-waro sama jawabnya, nggak ditangkapin. Ya itu makanya gue Dan serba dia akhirnya nge-blow up itu di media sosial, menurut gue kayak aja. Iya. Nah, berarti dari aku tangkap memang berarti ada ini nggak sih dari pihak JOT pun belum memperbaiki sistemnya dari dulu sampai sekarang gitu. Maaf ya untuk mungkin ada JOT yang ngomong nonton kan. Jadi apakah memang dari dulu sampai sekarang itu kayak belum ada hal yang diperbaiki? Bisa Dari gue diibaratkan ya. kurang ada ketegasan sih. Kurang ada ketegasan sih dari JOT-nya. Kayak ibarat ya kalau gue sih menganggapnya karena gue kebetulan di ini ya maksudnya di HRD. Kalau di HRD itu kan ibaratnya ketika lu menemukan salah satu pegawai lu bermasalah lah, ada tindak lanjutnya seperti apa. Cuman dari JOT-nya sendiri itu kayak ibaratnya ya udahlah, karena tidak di blow up, tidak ada yang tahu, ya udahlah biarin gitu. Kenapa nggak langsung ditindaklanjutin gitu ketika dapat informasi seperti itu? Jadi kayak ibaratnya ya udah nanti ketika baru di up sama fans baru deh dia bertindak gitu. Jadi tuh kalau di JKT itu misalnya kayak ada skandal gitu. Jadi yang dilakuin sama Jot itu kontak membernya langsung dulu. Iya. Mereka jadi si member ini klarifikasinya tuh ke Jotnya dulu. Iya. Kalau misalnya itu bener apa enggak. Nah, Bang Lauri gimana, Bang? Dari gue ya. Dari gue untuk sekarang ini gue cukup puas sama kinerja JKT sih untuk menanggapi skandal member. Iya. Karena gue lihat ya sekarang ini lebih, walaupun ya nggak ada layanannya, nggak ada kontak personnya, maksudnya kontak lebih lanjut lagi dari JOT. Tapi seenggaknya ditanggapi lah gitu. Ditanggapi mungkin lewat tweet, lewat apa, itu menurut gue udah oke sih. Dan kedepannya gue berharap JOT bisa ada layanan servis loh. Iya betul. Berarti Untuk wadahnya menanggapi mungkin keluhan fans gitu. Ibaratnya humas aja gitu. Iya itu dia. Jadi kalau layanan konsumennya. Kalau di sistem gue namanya WBS, whistleblowing system, asik. Sih. Keren. Iya. Kayak gitu. Ada dan layanan. mungkin kalau misalkan ya, dan gue berharap JOT ketika mungkin ada tubir itu bisa langsung ditindaklanjuti ke membernya apakah ini benar atau salah gitu. Dan bisa adil sih menurut gue. Jangan gara-gara mungkin ketika member A kena skandal, oh yaudah biarin aja deh. Terus ketika member B kena skandal, wah ini harus dihukum gitu. Tapi kan aku ngelihat yang beberapa waktu yang lalu itu kayak memang JOT-nya agak lama nih untuk menangani kasus yang itu. Jadi akhirnya makin chaos di Twitter kan, di timeline. Iya itu. Harapannya sih lebih cepat ya untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Iya betul. Gini sih menurut gue, mungkin ketika mungkin ada skandal atau udah rame banget di Twitter, ya seenggaknya gitu, JOT nanggepin itu lewat tweet lah. Ini akan kita tindak lanjuti dan lain-lain gitu. Iya, setidaknya ya maksud gue percaya sih, gue percaya mereka tuh bekerja gitu di belakang. Tapi emang nggak dikasih tahu dulu, mungkin ya nggak dikasih tahu dulu. Benar. Mungkin ada penyelidikan dulu lah. Kita kan nggak tahu di belakang kita. Tapi biasanya kalau ada tubir, biasanya member ada min TL dulu, kasih foto semua. Iya ya betul ya. Iya kan? Chani suruh upload video, upload foto gitu. Nah, jadi kalau aku tarik kesimpulan ya, karena kita cukup bahas lah ya masalah toxic ini. Aku tarik kesimpulan bahwa memang fans ini dari dulu sampai sekarang itu masih belum ada perubahan yang signifikan ya, masih suka nubir, suka kasih hal yang nggak positif gitu. Terus juga dari JOT sendiri juga belum terlalu tegas dalam menanggapi hal gitu kan. Nah, dari abang sendiri ada nggak harapan untuk fans sama JOT sendiri? Ya, kalau gue sih ya tadi lah. Gue sebenarnya susah banget ya, gue lagi sih gue tuh nggak pernah nganggap cara ngidol gue yang paling bener juga.
Ya, cuman tuh gue selalu dari dulu bener-bener kayak pengen banget ini tuh bisa dinikmatin sama orang awam gitu. Orang-orang yang belum tahu JKT bisa nikmatin ini gitu semuanya. Dengan cara gue nunjukin hal-hal positif aja dari fandom ini. Cuman ya emang mungkin itu susah banget gitu mungkin buat diterapin ke fans-fans JKT lainnya. Ya banyak yang suka ribut atau apa gitu ya. Tadi sih ya gue harap fans-fans JKT semuanya ya bisa ya tunjukin hal-hal positif yang seru aja lah dari fandom ini, dari JKT48. Ya, kalau gue sih yang penting tunjukin kebahagiaan lo aja gitu. Iya. Dengan cara lo menikmatin fandom ini, dengan cara lo ibaratnya kalau gue memang dari dulu ya gue nganggap ini adalah hiburan gue. Jadi gue termasuk orang yang ketika ada tubir itu gue nggak akan diam aja gitu sampai menunggu. Kita semua tuh nggak pernah kalau misalnya ada tubir gitu ya nggak pernah minimal retweet atau bahkan nggak pernah retweet opini orang tentang tubir gitu. Pokoknya tweet yang mengandung tubir gitu nggak pernah kita diem aja udah. Kita diem, kita fokus sama hal lain aja kayak bikin Mindam random ya kan, udah fokus sama itu aja paling mantap. Misalnya gue termasuk tipe orang yang bukan maksudnya gue pribadi ya, maksudnya kalau gue kalau masalah-masalah yang gue share di Twitter itu rata-rata masalah pribadi gue, bukan masalah jujur bukan masalah idol dan segala macam. Gue paling jarang nge-tweet ke member, gue paling jarang tweet tentang idol. Gue paling biasa kalau lagi kesal baru nge-tweet gitu. Kesal itu masalah jujur ya, kalau gue kesal di Twitter itu gue masalah pribadi gitu. Oke. Nah, dari Bang Lori gimana Bang harapannya? Harapan buat JOT ya? Iya. JOT sama fans ya? Kalau dari JOT sih gue untuk sekarang ini cukup mengapresiasi mereka, dan gue berharap kedepannya JOT bisa meningkatkan layanan servis ke fans sih, baik pun tanggapan, kritik, saran itu mungkin bisa lebih ditampung lagi nanti gitu. Terus layanan ke para member juga. Untuk fans sih gue udah malas berharap sih, jujur aja. Udah capek ya, kita udah malas gitu. Udah capek ya. Udah capek banget gitu. Dari dulu ya. Berharap mereka bisa. Gua nggak ngerasa gua paling bener ya. Iya. Kita tuh nggak ngerasa kita paling bener. Kita menggurui cara ngedel kita paling benar gitu, enggak. Gua nggak ngerasa. Tapi gua dan teman-teman gua udah di tahap gimana? Ya udahlah. Udah amat gitu. Mau ngapain? Iya. Mau fans itu kayak mana kayak sebenarnya udah bodo amat gitu. Iya benar, udah bodo amat gitu. Udah susah, kita nggak bisa ngendaliin mereka, udah gimana ya? Kita tuh nggak bisa ngatur mereka juga gitu. Kita nggak berharap mereka bisa baik dan nggak toksik gitu. Nggak bisa. Ya udah terserah aja sekarang, biar istilahnya biar fandom ini aja yang menilai lah. Ya iya, ya gimana? Abis dibawa fun aja gitu kalau sekarang. Ya fans JKT banyak yang ngeluh JKT jelek di mata orang awam gitu, kena stigma, tapi mereka sendiri yang bikin itu. Iya, bikin ribut apa segala macam. Nah, itu dia Bang, itu dia. Capek. Kayak ibaratnya gini, sorry nih. Capek. Itu juga bukan maksudnya menyalahkan member, ketika member yang di up sama member itu rata-rata hal-hal yang negatif dari fansnya. Nah itu dia. Kayak misalnya gini, betul banget. Misalnya contoh gini nih, ada member lagi misalnya dikritik sama fans, satu fans, satu fans, tapi itu di up banget sama membernya, disindir dan segala macam. Padahal yang nyemangatin dia, yang ngasih dia positif banyak banget, itu kagak di up sama membernya. Malah yang nyenggol dia pas ngiritik dia dikasih panggung sama si member ini. Kenapa lu nggak up fans lu yang banyak ngasih lu hal-hal yang positif gitu? Kenapa mesti ada satu orang yang nyenggol dikit langsung baper membernya, di up terus, disindir terus. Udah, maksudnya masa sih dengan beribu-ribu semangat yang fans kasih ke lo ya tiap hari ngasih semangat,
kalah sama satu tweet yang apa nyindir lu doang gitu. Bener. Ya, ibaratnya gini, meskipun satu tweet itu banyak yang love, misalnya 100 atau 200, tapi dia yang masih banyak yang ngasih lu hal-hal positif, itu bahkan lebih dari itu, mungkin 500 atau 1000. Bener Bang. Gitu ya. Hai. Tapi Bang, kalau aku nanggapi masalah itu ya, kalau kita balik ke umur mereka, psikologi mereka itu jatuhnya kayak memang mereka lagi di umur-umur yang lagi high-nya, lagi memang panas-panasnya, terus juga mereka apalagi kan yang bad things itu lebih masuk ke dalam hati daripada yang positif gitu. Iya sih. Apa perlu member ini ya? Apa perlu member ada kayak ibaratnya ketika ada masalah itu ada tempat yang buat kita sampein, mungkin dari sisi ininya kali ya, konseling gitu ya, konselingnya mereka gitu, disiapin konseling ketika dapat masalah kayak gitu, dia bisa mencurahkan isi hatinya itu ke konseling itu. Nah itu ya. JKT butuh tim konseling gitu tim konseling kayak gitu, kayak ibaratnya yang posesif dia bisa kayak menjadi baby gitu itu kan psikologi kan biasanya kan ada kan yang kayak memang gitu itu harus sebenarnya, karena kalau kita pengobatan orang kayak stres apa itu emang let's talk gitu, ayo berbicara dengan siapapun itu. Iya mungkin JKT butuh. Gue berharap sih member mungkin yang nantinya kena tubir, hampir semua member paling ya kena tubir, dia bisa curhat ke seniornya untuk masalah kayak gitu-gituan sih. Gimana nih cara ngadepin orang-orang kayak gini, gimana nih cara ngadepin kebutuhan kayak gini, gue harus ngapain, menurut gue sih gitu. Dan harus kuat sih, jangan cengeng-cengeng banget gitu. Jangan sampai ketika mungkin satu serangan itu bisa merubah hidup kalian tuh, itu menurut gue enggak banget. Nah, jadi terima kasih untuk abang sekalian udah kita membahas tentang fans ini dan fandom ini, dan aku harap untuk para member ya bisa lebih kuat lagi dan benar-benar positif lah ke depannya gitu. Nah, jadi terima kasih sekali lagi untuk Bang Samin, Bang Alam, sama Bang Lori udah mau mampir di sini. Ilham. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk juga kunjungi channelnya Bang Samin di TG Purnama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out.